Shalom semuanya. Saatnya kita akan beribadah mengenai Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang menimpa pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah sampaikan kami semua di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami di sini ingin mulai ibadah kami Tuhan, sertai ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Kita angkat satu pujian mengenal Ku ada untuk menjadi penyembah.
Terima kasih Bapa. Kesempatan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Raya ya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus lebih lagi. Kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Sepenuhnya
pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kita akan satu pujian. Kudus-Mu, berduri
kemuliaan-Mu yang nampak, hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Siapkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran yang paling benar. Dan selalu percaya akan mengganggu, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah semua kami yang hadir tetap semangat di dalam roh Tuhan. Dan kami akan belajar sama-sama, sharing sama-sama, berbagi satu dengan yang lain. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu Gembala juga yang membantu supaya ada dalam kuasa dan juga anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari Ibu Gembala akan caranya membagi kelompok. Kita akan bicara mengenai sukacita datang ke rumah ibadah. Mari. Nah, kita akan lihat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Haleluya. Ya, saya mau bagi kelompok. Ya, silakan. Ya sudah, silakan. Gak apa-apa ya. Oke, kita sebelum masuk firman, bangkunya dipindahin dulu. Jadi nanti kita mau berkelompok langsung. Oke? Siap. Jalan serta Yesus. Setiap ada kata jalan berbalik ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya jalan. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Bertiga, jadi bertiga. Oke,
Sekali lagi. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi ku berjalan ke Kanaan. Dari kelompoknya 4 orang ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. 4 ya. Oke. Yang terakhir. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan 5 orang. Serta Yesus selamanya. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya udah, ini kelompok 1, 2, 3. Ya udah, bentuk kelompok lagi, jadi ada 3 kelompok. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Ya, maaf ya agak gaduh dikit. Ya, nggak apa-apa. Yang di mana aja yang kelompok. Ingat kelompoknya, ya. Kertas. Ya, setiap kelompok nanti, dengarkan teman-teman semuanya. Setiap kelompok nanti ada kalian sharing sama-sama karena ada pertanyaan ya. Nanti baru itu ada perwakilan siapa yang ngomong ya. Nah, ini kelompoknya di mana? Enggak mesti kriung. Mesti kriung lah, melingkar. Yang ngobrolnya susah nanti. Ya, tinggal berbalik aja. Kan makanya kau musir gitu. Iya. Ya, move. Udah selesai. Sambil lirik ke depan ya. Nah, kita akan bicara mengenai gereja adalah sesuatu yang bergumul ya. Tentunya pada awalnya nggak menyenangkan ya. Nggak menyenangkan. Nah, upaya kita supaya kita itu senang ada 2. Upaya gereja apa, kemudian upaya pribadi apa. Nah, sekarang masuk ke sharing yang pertama. Apa upaya gereja yang harus dilakukan agar membuat nyaman untuk beribadah? Pikirkan aja apa aja yang kalian pikirkan. Nanti bisa jadi bahan sharing dan juga masukan buat kami gitu ya. Sesuai kita ya. Silakan tulis, ngobrol. Apa upaya gereja seharusnya? Ya, boleh bebas apapun. Pulpen ada semua? Nah, pulpennya belum. Iya. Secara gereja dulu ya, Bang Bertel. Nanti ada yang kedua. Oh iya. Boleh, nggak apa-apa Bang Riki. Ya, menurut Bensi apa, menurut Bang Riki dan teman-teman profesi apa gitu ya. Karena ada 6, nanti agak cepetan dikit ya. Ya. Jadi apa yang kalian pikirkan seharusnya gereja bikin apa, seperti apa gitu. Mengenai tempat boleh, mengenai
sound system audio, mengenai tata ruang, apapun itu ya, kalian pikirkan saja. Sudah? Ada yang nggak punya pulpen? Ini belum nih. Sebentar aja ya. Wirelessnya mana? Ibu Gembala, mic-nya di mana? Oke, siap sudah? Ini belum ya? Pikirkan aja. Ya, cepat. Ini kayak kerja kelompok ya, kerkom. Ya, biasanya kalau kerja kelompok emang gitu. Dan kemudian ya bijinya kan. Nah, usul apa tulis, usul apa tulis gitu. Jadi setiap anggota itu usulin apa langsung tulis gitu ya. Gini, jadi kalian pikirkan kalian tuh gembala. Ya, kalian gembala. Jadi persepsinya apa gitu yang harus dilakukan yang zaman now lah gitu ya. Gak banyak ya. Gak banyak itu. Ya. Sudah? Nah, kalau yang sudah, mulai yang kedua ya. Yang kedua adalah upaya pribadi nih. Nah, pribadi masing-masing aja ya. Pribadi. Ya. Masih yang sama ya Pak? Hah? Sama, upaya untuk bagaimana kita membuat nyaman gitu loh. Karena ada orang, pengennya jangan terlalu dingin. Ada juga yang sedang-sedang gitu ya. Ada yang suka panas juga atau gimana. Hah? Ya. Tapi ada oma-oma kita yang nggak terlalu nyaman dengan terlalu dingin. Sudah? Nah, nanti perwakilan ya dari 3 kelompok ini. Iya, sama. Cuma kedua kan, supaya buat kita nyaman di dalam beribadah tuh, kalau secara gerejanya bikin apa? Nah, sekarang menurut kalian pribadimu pengennya apa gitu loh. Kan beda ya. Jadi yang pertama itu menurut saya gereja itu harusnya begini gitu ya. Terus yang kedua adalah menurut saya pribadi nih, ya apa saja lah. Kalau pengen dingin ya dingin, kalau pengen anget-anget, pengen makan-makan ya makan-makan, pengen jalan-jalan ya jalan-jalan gitu loh. Tapi ya, jadi ala kalian nanti. Dua yang kedua nanti saya juga baca. Jadi setujunya apa tuh? AC Pak, mau AC katanya. Oh gitu. AC pulang. Karena aku ini kurus-kurus dia suka dingin.
Ya boleh aja. Nah, nanti kalau ada yang sama ya udah berarti udah kan. Jadi kalau nggak selesai dilanjut minggu depan. Minggu depan kumpul lagi. Cukup ya mewakili ya. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok Mama Kui. Siapa yang mau ngomong? Oh, nggak ada kontribusi, apa? Jason baca Jason. Oke ya, nanti setelah 3-3 atau 1 per grup nanti kita akan sharingkan gitu ya. Yang pertama adalah upaya gereja yang harus dilakukan agar membuat kalian nyaman beribadah. Yang pertama yang tadi. Ya, bacakan. Yang lantang deh. 1. Langsung jawaban. Ya. Yang pertama Apa? Ya. yaitu tata ruang full AC. Tata ruang Supaya nyaman. Ya. Yang kedua, per 3 bulan kalau bisa diadakan ibadah padang. Wes per 3 bulan modalnya nggak apa-apa itu kan usulan ya. Terus Kalian beriman kaya raya nih. Ya lanjut. yang terakhir, tim PW memiliki kostum yang senada. Wes keren nih. Udah. Ada Itu juga yang kedua. belum? Yang 1 dulu. Oke, tepuk tangan. Jadi yang pertama AC. Oke, itu udah tercukupi ya. Kemudian yang kedua ibadah padang. Nah, itu kita pikirkan Bang Riki, gimana kita bisa ibadah padang 3 bulan sekali ya. Boleh itu di padang situ, di lapangan situ ya. Enggak, tapi bagus. Jadi artinya memang butuh keluar ya, butuh refreshing di luar gitu. Ya oke, nanti kalau memang belum bisa sampai ke situ 3 bulan sekali, ya dari komisi lah provinsi di ibadah di kafe di Padang gitu ya. Nah puji Tuhannya ketiga apa, Dek? Oh, PW punya kostum sendiri ya, punya kostum seragam lah gitu ya. Ya kalau bisa dikasih tulisan begitu ya. Iya. Oke, sekarang kelompoknya Kasela. Ada yang sama nggak? Ya, Sama. yang pertama menurut kelompok kami dari gereja tuh memberikan tim per komisi grup per komisi, dibikin grup ya, maksudnya biar merasa nyaman ya, pastinya ada grup yang sesuai usia, sesuai yang grouping ya, grouping. Iya. Terus yang kedua mengenai dekorasi, tentunya tempat yang nyaman pasti akan membuat nyaman juga. Kemudian suasana yang menyenangkan, terus adanya rasa kekeluargaan, dan yang terakhir adanya inovasi atau kegiatan yang dibuat update setiap minggunya. Berubah gitu. Iya. Oke, thank you. Udah gitu. Udah, Ya? Pak. Yang Pertama tadi yang komisi dibuat. Dibuat komisi per leveling ya, per grup gitu ya. Oke. Yang kedua tadi Dekorasi. Kemudian Suasana ibadahnya yang menyenangkan, rasa kekeluargaan, dan kegiatan yang terus berinovasi setiap minggunya. keren banget. Ya. Puji Tuhan. Jadi itu upaya daripada grup Bang Berto dan teman-teman supaya dibuat leveling gitu ya. Kalian memang merasa ya, apalagi di ibadah umum itu ya, kan memang campur. Jadi masalah nggak cuma di kalian, saya juga bingung. Jadi ada yang lihat sini masih muda-muda, lihat sana udah opa-opa gitu ya.
Nah, memang betul kenapa kita buat per komisi itu kayak gitu, supaya betul-betul ini ya nyambung, ngomongnya nyambung gitu ya. Nah, kemudian profesi juga nyambung gitu ya. Nah, kita sudah usahakan itu dan memang tergantung sama bapak ibunya ya, kalau yuk sama profesi sudah jalan dengan baik. Dan kemudian mengenai dekorasi, nah kemarin kita sudah ngobrol juga sebelumnya juga sama Pak Sab dan kemudian teman-teman, dan tadi malam kan ngobrol dengan Kasih juga dan ketemu Pak Firman juga. Kita pengennya sih di sini ini memang nanti waktu Natal itu diturunkan sementara gordennya supaya dibikin seperti ini tembok kalau dibuka itu rembesan. Jadi kalau misalnya ditempel apa-apa pasti rusak gitu ya. Nah, makanya kemarin Pak Firman bilang ya udah kita bikin seperti kasur gitu yang kayu-kayu saja. Kita nanti undang tukang untuk menyelesaikan itu, nah baru dikasih. Nah malam hari ini sebenarnya sama Kasih kemarin pengen kita ngobrol bagian acara sama katanya mau buat lighting kan gitu ya. Nah kita sesuaikan nanti dibikin background seperti apa. Nah itu ya. Terus kemudian mengenai suasana yang menyegarkan gitu ya, yang selalu berubah gitu ya. Nah kita pernah bikin waktu itu tematik, jadi seperti country ada, kemudian ada keroncong, ada, pernah kita buat seperti itu. Cuma tenaga kita dan latihan kita dan kemudian SDM-nya kita usahakan terus. Tetapi saya lihat sih sudah bagus lah, artinya lagu-lagu yang sekarang itu sudah mulai muncul gitu. Puji Tuhan yang terakhir itu adalah kegiatan yang selalu berinovasi gitu ya, artinya baru. Nah tim pujian, tim PW itu adalah saya pikir agak utama loh. Karena kalau khotbah itu kan melengkapi gitu ya. Nah yang mungkin melalui kostum tadi bisa juga ya punya ide, artinya waktu itu kalau misalnya pas acara daerah ya udah semuanya dalam rangka etnis gitu, semuanya pakai seragam yang etnik gitu ya. Misalnya pada bermazmur dan juga Jawa bermazmur begitu ya. Itu bisa kita buat nanti, dan kemudian memang butuh lagu-lagu yang sesuai dong ya. Lagu apapun buat country bisa, nanti ada era dangdutan semuanya bisa begitu ya. Bagus sekali itu. Nah kemudian yang ketiga tepuk tangan dong. Ini siapa yang berbicara? Anggi atau siapa? Atau si Elsie siapa? Silakan ya. Upaya gereja. Apa nomor 1? Ya. Pertama ada kebersihan dan kerapihan. Kebersihan dan kerapihan. Ya. Terus yang kedua lebih sering berinteraksi sesama jemaat. Iya. Ya. Terus yang ketiga suasana yang sejuk. Terus yang sejuk itu suasana AC atau suasana orang? Dua-duanya ya. Ya. Terus yang keempat fasilitas yang memadai. Iya. Contohnya. Menurut grup kita sudah memadai belum? Ala kita ya, ala kita. Udah ya. Terus yang kelima keterlibatan jemaat dalam melayani. Iya. Terus? Ya, nomor 1 itu. Ya, terima kasih untuk kelompok ini, tepuk tangan. Jadi kebersihan dan kerapian saya sangat berterima kasih ya, karena kita nggak punya poster sendiri, dan waktu selesai ibadah kalian juga ada beberapa orang yang memang tata bangku dan kemudian ada yang ikut ngepel, nyapu, itu luar biasa. Dan itu bagian daripada sense of belonging. Artinya ya udah kita mau gereja sama-sama gitu ya. Nah makanya bolehlah kalau kalian misalnya ketemu dengan jemaat yang mungkin buka permen sembarangan gitu ya, bisa ditegur lah. Tante, Oma, jangan di situ ya. Tapi jangan kalian sendiri yang buat kayak gitu ya. Nah kemudian lebih sering berinteraksi. Nah betul sekali bahwa interaksi seperti ini kan enak ya, lebih cair gitu ya. Nah kemarin-kemarin itu memang agak kendala dengan wireless mic-nya. Kalau interaksi saya kan mesti
harus ada mic begitu ya. Jadi nanti saya akan kembangkan terus tanya bertanya. Nah, cuma tanya bertanya juga ada kelemahannya bahwa itu jadi gaduh bisa. Jadi sesaat-saat saja saya bertanya, kemudian ada cuma yang mewakili, yang menjawab gitu, interaksi. Dan kalau di jemaat umum itu memang agak sulit karena waktu juga, makanya di komisi saya berharapkan bisa muncul lagi gitu ya. Dan saya berharap sih nggak selalu mesti semuanya ya. Misalnya yang hadir cuma 5 orang, ya udah interaksi di situ. Nah nanti orang teman-teman nggak hadir itu kadang menunggu. Dengan 5 orang mereka tetap jalan nggak gitu. Nah kadang-kadang kita kan berpikirnya wah kita masih sedikit, ya udahlah tunda aja lah sampai semuanya ngumpul semua gitu ya. Nggak harus seperti itu lah. 2-3 orang berkumpul juga Tuhan sudah hadir. Suasana yang sejuk dan juga pemilihan lagu yang modern ya. Kita bahkan terlalu modern buat kita. Ya ada, kalau kita kan sebenarnya sudah lama ya. Nah orang bilang ini lagu baru ini, padahal lagu baru yang sudah lama gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih, tepuk tangan. Nah sekarang menginjak kepada yang kedua, upaya saudara secara pribadi. Nah tadi kan saran kepada pihak gereja. Nah sekarang kepinginan kalian gitu secara pribadi. Urut lagi dari sini sekarang. Dari sini, baru sini, nah baru yang belakang. Ya Bang Richard. Secara pribadi yang ingin dilakukan, kalian lakukan lah gitu ya. Upaya yang kita lakukan itu yang pertama itu ruangan yang nyaman. Terus yang kedua itu menjaga mood masing-masing. Nggak boleh mut-mutan ya. Yang ketiga Pak, itu ibadah padang tiap tahun. Ibadah padang tiap tahun. Ya, tahun sekali. Terus ruangan yang wangi. Wangi berpenampilan rapi juga sih. Udah itu. Ya. Makasih, tepuk tangan. Ya sebenarnya saya pengen yang pribadi banget. Kepengenannya Kak Sela tuh secara pribadi apa gitu supaya membuat nyaman gitu ya. Nah, itu lebih kepada yang kayak yang pertama dan apa. Terus sebenarnya yang Kak Putri apa? Gak apa-apa, saya kan ngatur. Nanti puter-puter. Masih 6 pertanyaan loh. Kasihkan. Secara pribadi ya. Apa upaya pribadi atau secara pribadi yang harus dilakukan agar membuat saudara nyaman beribadah? Kalau dari Jason, AC dan tata tertib orang sekitar yang baik. Tidak main HP saat ibadah. Itu Melsia, kalau tidak ada yang main HP saat ibadah, Melsia. Tidak ada yang ribut atau berisik saat firman Tuhan. Terus datang lebih awal sebelum ibadah mulai, karena biasanya kalau ada yang datang telat, semua mata tertuju pada itu. Apalagi duduknya di depan. Itu aja sih Pak. Ya, itu lebih ke pribadi ya. Pak, ini tambahan nih Pak. Ya, boleh. Karena sekolah minggu kadang sering dibelakangin, mohon diperhatikan Pak. Oh iya. Mengenai kayak musik kan belum ada. Ya. Nah, terus guru sekolah minggunya juga belum bisa di rolling untuk datang ibadah ke bawah. Sama masih panas Pak di atas. Oh, AC 2 masih kan? AC 1 ya? Iya, AC 1 Pak, kipas angin 2 itu juga masih panas Pak. Itu aja sih Pak. Karena emang dekat surga ya. Tadi takut banget loh. Iya, iya. Jadi saya pikirkan terus kan pernah waktu itu ya kita bantu supaya salah satu pemain musik ke atas gitu ya. Nah kadang-kadang teman-teman musik juga keberatan ke atas. Sama sih teman-teman guru juga pengen ke bawah sebenarnya. Nah, cuma karena SDM, semuanya kayaknya SDM deh, ya yang kita butuhkan. Kalau SDM-nya banyak, saya pikir akan tercukupi dan teratas dengan baik. Ya, nah kalau AC itu kan kemarin itu memang kita kurang daya, jadi membuat kita bagi-bagi gitu ya. Dan saat itu kan memang ada pra remaja yang cukup banyak kan, yang sekarang udah jadi youth ini kan. Nah, waktu itu kan butuh ruang itu, akhirnya AC-nya dipindah situ ya.
Ya kita pikirkan nanti kalau memang terlalu panas ya bagaimana ya caranya? Apakah tambah AC atau AC-nya dipindahin antara itu ya? Ya begitu lah. Exhaust ya. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya siapa yang modern ya? Itu mas. Ya, dari kelompok satu, yang pertama mengadakan event-event kayak retreat, terus kolaborasi ibadah youth, terus yang terakhir kolaborasi kan sama siapa? Youth sama yang kemarin bagus kan ada itu temennya Melisa itu apa Melisa namanya? Ah gitu, jadi bisa karena itu maksudnya antar gereja. Terus yang terakhir penggalangan dana youth kayak jualan di luar terus ngamen. Keren itu loh. Kalau bisa jalan ya itu aja itu jadi pemikiran buat kita. Ya saya jadi ingat waktu saya ada di Juanda, waktu itu belum digusurin ya, itu memang ada pemuda gereja yang memang ngamen benar lagu gereja itu, dan cukup banyak juga yang kasih. Ya kalau udah lagu rohani kan nggak enak, kita udah makannya doa masa ngasih juga enggak gitu ya. Tapi keren juga loh kalau bisa begitu ya. Jadi mau. Iya, kita boleh lakukan, tapi memang agak hati-hati ya, agak hati-hati. Nah, teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian, jadi memang ini adalah sesuatu yang memang kalian menghendaki gereja seperti apa, tetapi juga dari pribadi kita juga memang support juga gitu loh. Jadi kalau pengen nyaman, pengen sukacita ya saya bagian dari pencipta sukacita itu. Jadi saya harus lakukannya juga. Jadi seimbang ya. Terima kasih ya semuanya. Terus kemudian kita akan lanjutkan dengan materi ini. Tuhan rindu setiap anak muda datang ke rumahnya dengan hati yang bersukacita. Datang ke ibadah bukan kewajiban, tapi kesempatan bertemu dengan Tuhan yang mengasihi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi jika ibadah itu sebatas hanya kewajiban saja atau formalitas. Nah sekarang tulis. Ya, tapi satu aja ya. Nah nanti mewakili. Jadi kalau seandainya saya berpikir bahwa ibadah itu hanya kewajiban saja, apa yang terjadi gitu loh dari hati kalian? Kalau ini ya cuma kewajiban, ya namanya orang Kristen ya pasti ke gereja lah gitu loh. Ya, pasti begitu. Apa kira-kira? Kalau ibadah itu sudah kayak aturan saja, yang terjadi pada kalian apa? Mungkin lisan aja lah. Lebih ke dampaknya nggak? Iya. Ya, aduh gimana sih? Kenapa sih dari Senin ke Minggunya cepat banget sih? Gitu loh. Jadi artinya tidak dengan hati gitu. Ya, bermalas-malasan, bersumur-sumur, terus apa lagi? Bosan. Terus apa lagi? Dari dulu ini apa? Wis mantap. Kurang pembangunan. Kalian buka ChatGPT nggak? Ya, betul. Jadi memang iman itu harus dari ketulusan hati, betul-betul ini bukanlah formalitas saja, bukanlah sesuatu yang memang aturan saja. Nah kadang-kadang kan ada orang tuh datang ke gereja melayani karena suruhan mama. Ada yang begitu ya. Cuma semoga kalian pernah begitu, tetapi sekarang udah sadar enggak bahwa melayani itu adalah kebutuhanku pribadi dengan Tuhan. Bahwa bergereja itu bukan suruhan Pak Gembala, bukan aturan gereja. Dan melayani bukan karena roster yang dibuat pemotong, tetapi memang kerinduan karena saya butuh untuk melayani. Gitu ya. Jadi betul sekali, jadi semua yang sifatnya formalitas membuat iman tidak bertumbuh. Apakah begini?
Si Diamond imannya sudah bertumbuh? Sudah ya? Puji Tuhan. Berarti kan dia masih di sini artinya bertumbuh ya. Nah, kemudian kita baca dalam Mazmur 122 ayat 1, 1, 2, 3, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apa artinya bagi kita? Bukan sekedar hadir, tetapi hadir dengan hati yang siap untuk menyembah. Nah, pertanyaan kembali, hati yang siap menyembah itu seperti apa? Lisan sekarang ya, lisan. Hati yang siap, hati yang bersyukur. Lagi, hati yang siap menyembah itu harus kita awali sebelum kita ibadah. Hati yang bersyukur, rendah hati, apa? Hati yang tulus. Terus apa lagi? Apa? Oh, penuh sukacita. Iya. Kalau kasihlah apa? Iya, maksudnya bersyukur tentang apa misalnya? Jadi berarti ingat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, apa dalam pekerjaan yang luar biasa. Jadi membuat ibadah itu penuh syukur, sukacita. Dengan tulus hati itu dengan rendah hati. Ya, karena kita berpikir bahwa kalau kita datang pada Tuhan dengan kesombongan ya nggak bisa begitu gitu. Karena orang yang menyembah itu harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagaimana Tuhan harus diakui. Jadi nggak ada kesombongan lagi. Terus apa lagi? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi berdasarkan kasih itu kita datang dengan upaya, dengan semangat gitu. Nah, kalau tidak ada itu semuanya, maka kita ibadah ya ibadah saja, artinya pulang pergi dan cuma manasin bangku aja gitu. Ya. Nah, kita berharap supaya habis ibadah itu ada sesuatu yang kita terima gitu. Dan balik lagi secara pribadi, kau rendah hati enggak, tulus hati enggak melayani Tuhan. Kau mencari yang apa gitu. Nanti akan terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa artinya bagi kita? Apa arti bagi kita? Ibadah adalah tempat penguatan iman, kata Diamond tadi kan. Bukanlah rutinitas. Nah, bagaimana ibadah itu menguatkan iman menurut saudara? Pribadi maupun liturginya. Bagaimana? Ibadah yang seperti apa yang bisa menguatkan iman kita? Kalian mendapatkan iman yang baru, dan saya percaya bahwa iman itu sesuai Alkitab adalah karena pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi ketika betul, jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan itu sepanjang apapun juga itu menumbuhkan iman kita. Dan yang paling bisa bertumbuh adalah ketika firman itu dipraktekkan bukan di gereja. Karena praktek firman kita kebanyakan di dunia luar, di sekolah, di pekerjaan, di kampus, di kantor, di dunia luar itu yang kita bisa mempraktekkan iman. Semakin kita mempraktekkan iman, semakin iman kita bertumbuh. Semakin bertumbuh tentunya banyak goncangan. Tetapi sesuai dengan makna daripada kebenaran firman Tuhan, kita semakin bertumbuh dari iman kepada iman, dari kemenangan satu kepada kemenangan yang selanjutnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ayo anak muda, latih hati kita untuk bersukacita setiap kali beribadah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ibadah itu, bagaimana cara melatih hati untuk tetap bersukacita meskipun sedang tidak sukacita. Bagaimana caranya? Pak Riki? Mendengarkan lagu rohani. Berdoa. Bang Riki luar biasa ya, punya kesaksian luar biasa. Kemarin diwakili oleh istrinya dulu. Luar biasa. Jadi saya melihatnya Bang Riki itu, saya masih teringat sekali waktu kita ketemu pertama kali itu di Kebun Raya. Betul ya? Saya bilang saya sama ini keren banget nih orangnya. Ya. Sampai itu. Dan
perjalanan nggak mudah loh sampai hari ini ya. Sempat kecewa, sempat apapun, tetapi intinya Tuhan itu membuat kita seperti tidak terjawab doa kita, tetapi berjalannya waktu, oh iya ternyata Tuhan itu menguji. Jadi semakin akrab dengan pengalaman dengan Tuhan, dan akhirnya semakin cinta kita itu luar biasa ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasihkan. Puji Tuhan sekalian. Nah, kemudian latihan kita untuk bersukacita setiap kali beribadah. Bagaimana caranya? Ya tetap sukacita. Artinya jangan sampai sukacita kita itu memang dari eksternal. Orang punya duit baru bisa sukacita, orang lulus dengan baik baru sukacita, orang dapat pekerjaan baru sukacita, orang sembuh sakit baru sukacita. Enggak. Tetapi kita berharap sukacita itu betul-betul yang original dari surga itu, tanpa alasan apapun untuk bisa sukacita. Tetapi meskipun nggak ada alasan untuk sukacita, tidak sukacita, tetapi tetap bisa bersukacita. Kemudian apa lagi? Selain berusaha untuk sukacita ala Bang Riki, yang lain apa? Membuat kita tetap sukacita itu berarti kan pikiran. Semuanya dari pikiran. Pikirkan sesuatu yang baik, kau akan tetap sukacita. Apa itu Pak? Apa enggak Pak? Senantiasa dalam sukacita. Iya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, apapun alasan kita untuk tidak sukacita, tetapi kita bisa tetap sukacita. Nah, bayangkan ketika kita melayani dan kemudian kita tergantung mood, wah bahaya. Bahayanya apa? Misalnya saya begitu ya, kebanyakan kan saya khotbah tiap minggu ini. Nah, ketika saya menghadapi persoalan, terus kemudian saya ke dalam, saya pikirin, apalagi ketika masalah yang saya hadapi itu berhubungan dengan orang lain. Waktu saya khotbah orang itu ada di situ gitu ya. Nah, saya khotbah nggak akan bisa merdeka gitu. Nah, artinya nggak bisa. Nah, makanya saya berharap ke depan itu teman-teman sekalian, kecuali alasan yang logis, dan sampai membawa mood gitu. Meskipun sedang tidak baik-baik saja, kita berusaha untuk menang, mengalahkan itu semuanya. Hukumnya apa sih? Ya seperti inilah. Misalnya kita kerja di formal ya. Apakah bos itu pengen melihat kita, oh kamu sedang berantem di keluargamu ya, sudahlah kamu nggak usah kerjakan tugas kamu, ya kamu di rumah saja ya, bubur siang gitu ya. Nggak begitu. Jadi bos tetap apapun masalahmu, kau tetap harus hadir mengerjakan tugas dengan baik. Bukan begitu begini. Nah, teman-teman yang siswa juga begitu kan. Guru tidak selalu suka, karena saya mantan guru, jadi tidak selalu suka menghadapi anak-anak yang istilah kata dikit-dikit alasan, entah alasan macet, entah alasan hujan, entah alasan nggak ada yang nganter, entah alasan ada jemput keponakan lah ini. Nah, guru nggak suka seperti itu. Artinya tetap semangat meskipun keadaan yang tidak semangat. Nah, untuk menjadi garam dan terang dunia kan seperti itu. Kita sedang susah hati, tapi bagaimana orang melihat kita itu tetap sukacita. Nah, apalagi di pekerjaan yang teamwork, atau bahkan kau berhadapan dengan klien atau orang-orang yang kau layani, mereka tetap mengharapkan kita tetap sukacita gitu. Apalagi kita sedang menawarkan produk, ya. Kemudian lanjut. Nah, akhirnya kita berdoa, terima kasih karena Engkau memberi kami sukacita saat kami datang ke rumah-Mu. Yang kedua, tolong kami agar selalu rindu mencari Engkau, menikmati hadirat-Mu dan bertumbuh di dalam iman. Jadi yang pertama terima kasih. Apapun doa kita harus diawali dengan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Bagaimana cara kita bisa terima kasih? Kita ingat kasih Tuhan. Bagaimana kita mengingat itu? Dengan cara membayangkan 5 tahun yang lalu saya seperti apa, saya ada di mana, kemudian kehidupan itu seperti apa, dan kemudian kita boleh selamat, dan kemudian kita boleh lalu daripada kesusahan, dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, akhirnya sampai hari ini aku boleh menikmati kasih karunia Tuhan, dan kita bersyukur senantiasa. Amin. Nah, kiranya renungan sharing kita pada malam hari ini membawa bekal yang baik bagi kami juga para pencipta suasana di ibadah kita, dan termasuk kalian semua ini kan juga termasuk seseorang yang memang dibutuhkan untuk gereja ini untuk menjadi
semuanya. Jadi tergantung kita. Jadi maunya kita berpikir saya juga ada di dalam situ gitu. Misalnya ada kesedihan gitu, aduh ibadah kok begini aja, kayaknya kurang inovasi, dan kemudian kayaknya kurang apa ya, lagu-lagunya gitu saja. Nah kalau yang ngomong demikian dan dia seorang WL, nggak fair gitu. Karena yang menciptakan itu juga bagianmu itu juga gitu. Dan kemudian para pemain musik, aduh musiknya kok gini-gini aja, padahal kau yang melakukan itu nggak fair gitu. Jadi kalau memang mau yang update dan update, ya kita pelakunya itu, bukan orang lain ya. Mari terakhir ini kita akan berpikir itu tidak cuma masalah kamu, tetapi masalah kita bersama-sama. Mungkin bukan masalahmu, tetapi masalahku itu. Jadi kita akan berbagi sama-sama. Terima kasih ya sudah berbicara pada malam hari ini, dan kita akan tutup dengan doa sebelum dilanjutkan lagi. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada malam hari ini. Jadikan kami Tuhan tidak cuma menjadi penikmat daripada sebuah ibadah, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk sebuah ibadah yang sukses Tuhan. Kami percaya di balik semuanya upaya kami untuk mendekat kepada Tuhan, untuk sukacita selalu, dan iblis tidak suka dengan itu. Akhirnya mereka mengganggu kami setiap saat kami akan ibadah, dan apapun itu Tuhan, ajarkan kami bisa mengendalikan diri dengan baik. Dan akhirnya ibadah kami tidak cuma jemaat yang kami layani diberkati, tetapi kami sendiri pun diberkati oleh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kaum profesi dan juga youth pada saat malam hari dengan berbagai hal yang mereka rindukan. Terima kasih mereka sudah naik kelas dan sudah lulus, dan terima kasih untuk pekerjaan para profesi yang semuanya karena rahmat dan juga anugerah Tuhan. Kami percaya pekerjaan yang kami lakukan adalah media Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih, dengan demikian Tuhan kami bisa membantu banyak orang, keluarga kami, orang tua kami, dan semua adalah anugerah Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargai waktu-waktu ibadah, dan sehingga membuat kami, kalau tidak orang lain ceria, maka kami sendiri akan ceria. Terima kasih Tuhan, kami saling satu dengan yang lain, kiranya kami boleh bekerja sama dengan baik. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari lanjutkan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala. Tidak saatnya kita akan memberi sama-sama. Kita bersatu dan doa. Atas berkat Engkau hari ini, kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan, dan berkatilah persembahan kami ini agar menjadi kita yang harum bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh
Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur di sore malam hari ini. Tuhan izinkan kami untuk bisa berkumpul di gereja ini, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih juga Tuhan, dari masing-masing kami telah diubahkan oleh firman dari hamba-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah firman itu tetap berkumandang dalam hati kami, menjadi penerang bagi jalan kami, sehingga kami setiap dari kami bisa melewati tantangan dan ujian kami setiap hari melalui firman yang terus kami pegang dalam hati kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, biarlah teman-teman kami, adik-adik kami dari YUT, Tuhan berkati dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, dalam akademiknya Tuhan. Biar apapun yang mereka perjuangkan dalam sekolahnya, biarlah semuanya tetap dalam naungan Tuhan. Semua latihan, semua belajar yang mereka lakukan memberikan dampak bagi nilai ujian yang terbaik bagi mereka, sehingga apapun nanti Tuhan pendidikan yang mereka pilih, kampus yang mereka pilih, universitas yang mereka pilih, biarlah semuanya sesuai dengan keinginan mereka dan tuntunan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik kami yang sudah lulus mungkin, yang sedang mencari pekerjaan, biarlah tangan Tuhan yang bukakan pintu-pintu pekerjaan yang mereka inginkan, agar mereka bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sudah bekerja, teman-teman profesi, biarlah tangan Tuhan yang terus meneguhkan, memberikan semangat, memberikan hati yang gembira dan sukacita dalam bekerja. Karena kami percaya Tuhan, perusahaan tempat kami bekerja merupakan salah satu keran berkat bagi Tuhan memberkati kami. Untuk itu kami juga mau memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat kami bekerja, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang bagi teman-teman kami yang ada di tempat pekerjaan kami masing-masing. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami yang mungkin sudah bekerja namun menginginkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang. Teman-teman kami yang mungkin sedang apply maupun sedang melamar ke perusahaan yang baru, biarlah tangan Tuhan terus yang membukakan pintu-pintu berkat, memberkati proses interview dari awal sampai akhir. Biarlah tangan Tuhan juga yang meneguhkan, memberikan semangat kepada masing-masing daripada kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang sudah berumah tangga, yang sedang memperjuangkan bagi keluarganya. Biarlah tangan Tuhan juga yang terus memberikan berkat dan harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua ibadah, untuk ibadah pada malam hari ini. Biarlah kami tetap dalam naungan-Mu, biarlah hati kami tetap berseru kepada-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus menggenapi janji-Nya bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri, terima kasih untuk support dari teman-teman semuanya. Jadi tiap kelompok dari buku ini dapat kasih-kasihlah dan teman-teman. Puji Tuhan. Selanjutnya apa ini? Tutup aja ya. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian, kami berdiri. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami, sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari, damai-Mu selalu melingkupi tubuh jiwa roh kami sampai akhir hidup. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami, kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Tuhan
Tuhan Yesus berkati setiap kami yang melayani, baik yang membawakan pujian maupun yang bermain musik, bahkan memberkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dan juga pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati, baik pelajar maupun mahasiswa diberkati oleh Tuhan. Dan juga pekerjaan mereka, kaum profesi diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaannya, kiranya Tuhan akan memberikan anugerah, ketabahan, kekuatan, dan Kau tetap setia untuk memegang kejujuran. Dan biarlah Engkau menjadi garam dan terang dunia di tengah komunitas pekerjaanmu. Dan kiranya Engkau diberkati dengan masa depan diberkati oleh Tuhan, dengan jodoh dan juga keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang Kau rancangan ke depan untuk masa depanmu, dalam rangka membantu orang tua, dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan, tetap setia meskipun Kau belum menuai pada hari ini. Suatu saat Kau akan menuainya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang sudah berlangsung sampai hari ini, yang menyerahkan untuk seluruh apapun kontribusi anak-anak muda kami di dalam gereja ini, apapun tanggapan mereka, apapun juga keinginan mereka melalui bincang-bincang secara kelompok pada saat malam hari ini, menjadi sesuatu yang baik untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Kami tahu apapun saran dari setiap komisi, sekolah minggu, youth maupun profesi pada saat malam hari ini, kami percaya Tuhan tahu itu, dan Kau akan munculkan SDM yang cinta kepada Tuhan, yang memiliki hati yang tulus, lurus di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa perkembangan gereja ini, apapun suasana ibadah, merupakan salah satu tanggung jawab bersama yang kami harus mengusahakan bersama-sama Tuhan. Berkati tim pelayan, berkati tim yang melayani setiap harinya, setiap hari kegiatan, kiranya Tuhan berkati komisi, youth maupun profesi diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan kembali untuk acara selanjutnya, Pak. Ini makan permen apa sih? Permen apa sih? Permen ini ya? Ya buah neon ya? Oh. Wah, dinilai gitu. Untuk buat itu akan lagi satu itu ya. Itu udah gitu ya? Pulpennya tadi mana? Pulpen dari kami ya? Iya, tadi Ini kayaknya ke atas ya atau gimana sih? Iya, kalau mau kata ayo makan di atas.